Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Akbar Maulana Hidayat di video pembahasan mengenai sistem informasi akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas bagian keempat dari sistem informasi akuntansi tentang jurnal. Langsung saja ke videonya. Baik teman-teman semuanya, kita bisa lihat di sini ada diagram sistem akuntansi. Diagram yang sama yang saya gunakan ketika saya membuat video pertama dan video bagian ketiga. Akan tetapi di sini saya tidak akan memberikan pembahasan secara keseluruhan, baik itu dari sisi akuntansi subsistem akuntansi lain atau dari subsistem akuntansi pokok. Saya hanya akan menjelaskan mengenai jurnal yang diberikan kotak merah ini. Teman-teman bisa lihat mengenai jurnal. Nah, sebenarnya jurnal itu apa sih? Yang pertama, jurnal itu merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Jadi bisa dikatakan bahwa jurnal ini atau penjurnalan ini adalah step pertama ketika seorang akuntan di salah satu perusahaan ingin membuat satu laporan keuangan. Nah, jurnal juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada jurnal umum atau general journal, dan yang kedua ada jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum itu digunakan oleh perusahaan atau usaha-usaha kecil menengah dikarenakan jumlah transaksinya yang sedikit. Nah, untuk jadi kalau jurnal umum itu hanya transaksinya itu tidak banyak, tidak sebanyak yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang besar. Kalau perusahaan besar itu lebih ke jurnal khusus. Nah, sekarang jurnal khusus. Jurnal khusus itu terbagi lagi menjadi 5 bagian. Akan tetapi secara definisinya bahwa jurnal khusus itu ditujukan untuk perusahaan kelas menengah atas dikarenakan jumlah transaksinya yang begitu banyak, bukan hanya tentang pembelian ataupun penjualan saja, tetapi banyak sekali. Maka dari itu jurnal khusus ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada jurnal penjualan, yang kedua ada jurnal pembelian, yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima atau yang terakhir ada jurnal umum atau memorial. Nah, dalam jurnal khusus ini yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini dikhususkan hanya untuk transaksi penjualan saja. Yang kedua, jurnal pembelian dikhususkan untuk transaksi pembelian saja yang dilakukan oleh perusahaan ketika ingin menambahkan aset ke perusahaan. Yang ketiga, ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini ya berupa pendapatan-pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas, yakni tentang pengeluaran-pengeluaran mengenai biaya-biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir ada jurnal umum atau memorial, yang dimana fungsinya ini ditujukan untuk transaksi-transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 jurnal yang sebelumnya, baik itu jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, masuknya itu ke jurnal umum. Contohnya apa? Seperti retur barang ketika barang itu dijual ke konsumen. Nah, konsumen mereturnya kembali. Nah, transaksinya itu masuk ke dalam jurnal memorial seperti itu. Baik teman-teman semuanya, tadi sudah menyimak dan juga melihat mengenai video pembahasan tentang jurnal. Jadi kesimpulannya adalah jurnal itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum itu ditujukan untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, tapi jumlah transaksi tersebut itu sedikit. Nah, yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada jurnal pembelian yang ditujukan hanya khusus untuk pembelian saja. Yang kedua ada jurnal khusus penjualan yang ditujukan untuk khusus penjualan saja.
Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas yang ditunjukkan untuk pendapatan-pendapatan yang didapat oleh perusahaan. Yang keempat ada jurnal khusus pengeluaran kas yang ditujukan untuk setiap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir ini ada jurnal memorial yang ditujukan untuk setiap transaksi-transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 yang tadi: jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Contohnya apa? Adalah contohnya itu retur dari penjualan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian video pembahasan kali ini tentang jurnal. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami pembahasan yang saya berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.